Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Fitri, NIM 21051016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Hukum Perdata. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum karena memiliki hak subjektif dan hak dan kewajiban, di mana hak yang kewajiban itu adalah hak manusia tersebut, hak perseorangan tersebut. Yang kedua, badan hukum disebut juga sebagai subjek hukum. Mengapa? Karena sama dengan manusia memiliki hak dan kewajiban, di mana harta kekayaan badan hukum itu terpisah dengan perseorangan yang mendirikan badan hukum tersebut. Badan hukum contohnya seperti PT. Misalnya saya mendirikan PT, perusahaan terbatas, maka kekayaan yang saya miliki terpisah dengan badan hukum tersebut, dengan PT tersebut. Maka ketika ada masalah atau dituntut PT tersebut, tidak akan kena saya, yang kenanya yaitu PT tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan tentang hak milik, gadai fidusia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaannya dari masing-masing hak tersebut dan berikan contoh menurut sistem hukum Indonesia. Yang pertama yaitu hak milik. Hak milik yaitu di mana telah dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hak milik yaitu hak turun-temurun, hak terkuat dan hak terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tersebut, di mana hak tersebut tidak dapat dibatasi, tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya seperti seseorang yang meninggal, maka ahli waris tersebut yang akan mendapat bagian harta sebagaimana yang sudah ditentukan. Maka harta yang mereka dapatkan itu tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat dibatasi karena sudah sesuai dengan hak mereka masing-masing yang menjadi hak milik mereka. Yang kedua yaitu gadai fidusia. Yang dimaksud dengan gadai fidusia yaitu hak jaminan atas dasar kepercayaan, namun benda tersebut yang dialihkan itu tetap masih milik si pemiliknya benda itu. Contohnya seperti si A. Si A ini membeli barang, membeli Honda ataupun kereta kepada si B. Namun dia belum membayar lunas harga Honda tersebut 1 juta, dia baru membayar 50 juta. Namun si B ini percaya kepada si A, maka Honda tersebut dia serahkan kepada si A itu walaupun belum lunas karena atas dasar kepercayaan tadi. Maka itulah yang disebut dengan gadai fidusia. Namun kereta tersebut masih milik si B selama dia belum melunaskan hutangnya tersebut. Yang terakhir yaitu tentang hak tanggungan. Hak tanggungan yaitu hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur-kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Itu contohnya seperti si A membeli tanah kepada si B, namun si A ini belum bisa membayar, belum sanggup membayar. Kemudian si A ini meminta kepada kreditur itu yaitu jasa ataupun tempat peminjaman ataupun kita bilang bank atau properti lainnya atau jasa properti, yang dimana si jasa ini membayar kepada si B. Nah, kemudian ketika telah membayar kepada si B, maka si A ini boleh memakai barang tersebut, baik itu tanah ataupun benda bergerak atau tidak bergerak, tanah ataupun sepeda motor atau mobil dan lain-lain. Maka si A ini nanti akan membayar harta tersebut atau biaya tersebut kepada si jasa tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan hak tanggungan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia, serta apa bedanya dengan wan prestasi, lalu apa kaitannya dengan force majeure. Jelaskan. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yaitu di mana telah dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi, tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian. Contohnya seperti perbuatan melanggar undang-undang seperti mencuri, pencemaran nama baik, dan lain-lain.
Kemudian yang dimaksud dengan wan prestasi yaitu kaitannya dengan wan prestasi. Wan prestasi yaitu sebuah perbuatan melanggar janji, yaitu si berhutang ini tidak dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan. Nah, lalu apa kaitannya dengan force majeure? Force majeure ini disebut juga overmatch, di mana seseorang itu gagal melakukan perjanjiannya, tidak dapat menepati janjinya karena ada sesuatu hal yang memaksa. Contohnya seperti adanya perang, adanya gempa bumi, adanya longsor. Yang keempat, apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam persidangan? Daluarsa yaitu lampau waktu ataupun masa waktu untuk menuntut tindak pidana, atau masa waktu untuk mencari atau menuntut seseorang atau mencari ada kaitannya daluarsa dalam perkara pidana dan perkara perdata. Daluarsa dalam perkara pidana tidak terlalu seperti dalam perkara perdata. Mengapa ada daluarsa dalam tindak pidana? Karena untuk mencari siapakah yang bersalah, yaitu mengapa adanya daluarsa yang pertama karena sebelumnya masih dalam diri yang tindak pidana tersebut masih di bawah umur dan ada hal lainnya. Namun daluarsa dalam hukum perdata yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1967 KUH Perdata, yaitu dapat dihapus daluarsa itu jika melebihi 30 tahun dengan adanya tuntutan hukum atas kebendaan tersebut dan sifat kebendaan tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa bedanya perikatan dengan perjanjian dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan contoh yang konkret. Yaitu yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua belah pihak, untuk dimana dari pihak tersebut siapakah yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Contohnya seperti perikatan sewa menyewa dan perikatan jual beli dan hal lainnya. Yang dimaksud dengan perjanjian yaitu seseorang yang berjanji kepada orang lain di mana kedua-duanya itu harus memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Contohnya perjanjian dalam hal kerjasama, dalam hal jual beli, perjanjian dalam hal tanah dan lain-lainnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana eksistensi hukum perdata di Indonesia? Yang kedua, yaitu bagaimana hubungan dan perkembangan hukum perdata di Indonesia dengan hukum di internasional. Jadi, eksistensi hukum perdata di Indonesia yaitu dibentuk modal Romawi Belanda, yang bagaimana sejarahnya sangat panjang dan dapat disimpulkan bahwa sejarah hukum perdata di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Belanda, Jepang, dan kemerdekaan dan masa reformasi. Selanjutnya yaitu hubungan hukum perdata dan perkembangan hukum perdata di Indonesia dengan hukum internasional. Eksistensi hukum internasional dalam tata tertib hukum nasional, yaitu secara garis besar ada dua praktik negara-negara berkaitan dengan hal ini, yaitu yang pertama, negara yang menempatkan ketentuan hukum internasional dalam posisi yang sama dengan perundang-undangan nasional lainnya. Konsekuensinya yaitu perundang-undangan nasional dapat mengamandemen atau bahkan membatalkan ketentuan hukum nasional tersebut.
Yang kedua yaitu negara yang cenderung menempatkan ketentuan hukum internasional lebih tinggi dari perundang-undangan nasional. Mekanisme dan prosedur itu yang dipakai oleh masing-masing negara untuk menerapkan hukum internasional di tingkat nasional tidak seragam. Salah satu alasan utamanya karena mereka menganggap hal ini merupakan bagian dari kedaulatan negara.